Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi persediaan yang ada di buku KISO Intermediate Accounting edisi ketiga. Jadi di sini chapternya adalah di chapter 9, di mana di chapter 8 itu sudah di chapter 8 itu dibahas terkait dengan cash flow assumption daripada persediaan yang lebih berfokus ke situ gitu. Ada first in first out atau masuk pertama keluar pertama, ada juga weighted average, dan ada juga specific identification, itu lebih dibahas di chapter 8. Nah kemudian special issue terkait dengan persediaan itu dibahas di chapter 9. Salah satunya adalah persediaan agrikultur. Nah sebelum masuk ke persediaan agrikultur, kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan aset biologis. Jadi aset biologis adalah sumber utama dari persediaan agrikultur. Jadi tidak ada agrikultur inventory kalau tidak ada aset biologis. Jadi aset biologis yang diklasifikasikan sebagai non current aset itu merupakan aset-aset seperti hewan hidup tentunya, terus juga tanaman hidup. Contohnya saja misal hewan-hewan peternakan ya, nanti hewan-hewan peternakan yang menghasilkan agricultural inventory, seperti kalau kita bicara domba dia akan menghasilkan wool. Kemudian kalau kita bicara sapi perah dia akan menghasilkan susu perah. Kemudian ketika kita bicara tanaman, misalkan tanaman di sini, kalau tanaman kapas, pohon kapas ya tentunya menghasilkan produk agrikultur atau persediaan agrikultur berupa kapas. Kemudian kalau kita bicara pohon kelapa sawit, berarti hasilnya atau inventor agricultural inventory-nya adalah si kelapa sawit itu sendiri. Nah, kalau kita bicara biological asset, kita belum masuk ke agricultural inventory-nya dulu ya. Biological asetnya sendiri pada saat perolehan pertama itu tentu saja kita record sebesar harga wajar perolehan. Harga wajar perolehan aset pada saat transaksi itulah yang kita record sebagai biological aset kita, sebagai tumbuhan kita, sebagai hewan ternak kita yang akan kita laporkan sebagai non current aset. Nah, di sini kemudian nanti pada saat periode pelaporan tentu saja nanti biaya perolehan awalnya nanti akan kita ukur kembali ya dengan nilai wajar pada saat akhir periode pelaporan. Itu untuk biological asset. Nah, kemudian ketika biological asset itu tentunya kan kita pelihara untuk menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu itulah yang disebut dengan agricultural inventory, produk dari agrikultur gitu. Karena kita sudah mengembang biakan, kita sudah memberi makan si hewan ternak, terus kemudian memberi obat-obatan juga ke mereka, memberi vaksin, sampai akhirnya kan harapan kita dia menghasilkan sesuatu. Nah nanti si agricultural product itu, nah pada saat ada masa di mana yang namanya dikenal sebagai titik panen atau harvest. Artinya harvest ini adalah pemisahan antara agricultural asset, biological asset dengan agricultural inventory. Artinya si sapi perah menghasilkan susu. Nah, itu kita sebut dengan masa panen. Nah, masa panen itulah kita pisahkan. Artinya si susunya sudah tidak ada lagi di sapinya. Gitu, si susunya sudah kita tempatkan di tempat susu. Gitu, itulah yang disebut harvest itu sendiri. Nah, pada saat harvest berarti kan kita punya persediaan agrikultur kan. Nah, persediaan itulah yang nantinya yang pada awalnya kita nilai sebesar apa? Sebesar fair value-nya. Ya, nilai wajarnya tentu saja kan pasti kita timbang ya pada saat satu sapi kita menghasilkan seember misalkan, seember atau 2 ember.
susu, berarti kan kita harus timbang itu berapa volumenya, berapa liter dikalikan tentunya dengan nilai wajar susu perah saat itu, gitu, saat panen. Intinya seperti itu. Iya, jadi NRV, jadi net realizable value atau harga wajar, nilai wajarnya itu adalah cost daripada si agricultural inventory kita. Karena sebenarnya kan kita tidak membeli susu, awalnya yang kita beli apa? Yang kita beli adalah aset biologis ini. Itu sehingga agricultural product ini harus kita catat sesuai nilai wajar. Ya, oke. Ini lanjut aja ke contoh soalnya. Di sini ya contoh soalnya. Oke, di sini ada produsen susu ya. Produsen susu di mana awalnya dia itu membeli susu perah milking cows sebanyak 420. Dia punya 420 sapi seharga 460. Berarti pada saat merecord pembelian ini kan kita bisa record kalau tunai kita bisa record milking cows debitnya, kemudian kreditnya kita bisa pakai cash kalau tunai atau countable kalau kredit. Nah, sebesar 460 euro. 460 ribu euro. Kemudian informasi tambahannya adalah ternyata di Januari, during Januari itu ada perubahan harga wajar terkait dengan aset biologis kita. Gitu. Nah, kenapa? Yang pertama adalah kenapa berubah? Yang pertama ada perubahan harga wajar terkait dengan pertumbuhan ataupun perubahan harga di pasaran. Nah, itu sebanyak positif 35.000. Kemudian ternyata ada penurunan nilai menjelang masa panen di akhir Januari itu negatif 1.200. Sehingga perubahan nilai wajar bersihnya adalah 33.800. Gitu, jadi milking cost kita yang awalnya 460 kita catat harus kita laporkan nantinya 493.800. Gitu, artinya kita punya 33.800 yang akan kita record di adjustment journal entry kita dengan journal entry seperti ini adjustingnya. Biological asset ke unrealized holding gain or loss income. Kenapa biological assetnya kita debitkan? Karena kita lihat dari 460 akan menjadi 493. Jadi asetnya harus kita naikkan di posisi debit. Sementara kita lihat ada milk harvested during Januari. Selama Januari itu ada milk yang diharvest. Itu ada yang dipanen, artinya ada susu yang dipisahkan dari sapinya. Di sini ada nilai wajarnya sebesar 36.000. Nah, nilai wajarnya itu menentukannya bagaimana? Di sini kita bisa lihat, ya itu tadi kita ukur dulu berapa volumenya, berapa liter susu yang dihasilkan. Nah, per liternya kita patok harganya, bukan kita patok sih, kita lihat harganya dari misalkan harga jual ya, harga jual di lokal market terdekat yang memang menjual juga susu perah. Nah, di sini menghasilkan 36.000 ya. 36.000 persediaan. Ya, jadi inventory pada unrealized holding gain or loss 36.000, karena pada sebelum panen memang kita nggak mencatat inventory, yang kita catat baru biological asset. Ketika 36.000 seluruhnya kita jual 38.500 secara tunai, maka yang akan kita record adalah cash pada sales revenue sebesar 38.500. Kemudian kita mengakui adanya cost of goods sold di debit kepada inventory sebesar 36.000. Ya, berikut ada
Berikut tadi adalah penjelasan terkait dengan agricultural accounting. Intinya adalah untuk aset biologi sendiri itu, biological asset itu nanti pada saat periode pelaporan akan kita lihat naik turunnya terhadap harga pasar gitu. Nah kemudian ketika harvest itu harus kita record adanya inventory sesuai nilai wajarnya dengan cara atau dengan record seperti ini, inventory pada unrealized holding gain or loss. Baik, sekian video saya terkait dengan aset biologis dan juga produk agrikultur. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.